Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mengomentari terkait isu bahwa Rois Am Jatman sudah mengedarkan surat larangan kepada Idaroh Aliyah dan Wusto agar tidak hadir dalam acara silaturahmi atau tabayun yang diundang oleh PBNU melalui surat resminya yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU pada hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Ya, ini sangat ironis kalau menurut saya, karena semua rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia menurut saya ini sudah tahu bahwa Jatman adalah banom dari PBNU, para hadirin. Nah, jika hal itu jelas terbukti dilakukan, adanya surat edaran tersebut itu sudah jelas adalah bukti pembangkangan kepada PBNU sebagai induk dari Jatman, karena Jatman adalah badan otonom, apalagi diduga adanya terbukti bahwa Jatman sudah membuat badan hukum yang diajukan ke Kemenkumham. Berarti Jatman sudah terbukti munfarokoh dengan PBNU. Ini jelas menurut saya melanggar etika keorganisasian dan sebuah tadi adalah munfarokoh sudah memisahkan diri secara hukum, para hadirin. Padahal sangat tabu jika Jatman ini harus munfarokoh dengan PBNU, karena walau bagaimanapun Jatman adalah banom, badan otonom. Oleh karena itu saya sepakat dan mendukung jika PBNU dalam hal ini Ketua Umum PBNU harus tegas, jangan takut, harus memecat Rois Am Jatman dari jabatannya. Lebih baik diganti oleh Rois Am Jatman yang lebih solid kepada NU, dan dia tidak memiliki ambisi pribadi, ambisi harta tahta dan jabatan dan kekuasaan. Karena sangat ironis kalau Jatman ini dipimpin oleh oknum yang mempunyai ambisi, apalagi kalau dirinya mengklaim sebagai seorang mursyid, apalagi kalau dirinya mengklaim sebagai seorang wali dan diwalikan, apalagi kalau dirinya mengklaim sebagai seorang ketua sufi sedunia, tapi tidak mencerminkan itu, karena surat yang diedarkan berupa larangan untuk silaturahmi dan tabayun itu jelas-jelas menjadi bukti sebagai tidak tercerminnya seorang sufi. Jatman adalah kumpulan para ahli tarekat, para mursyid tarekat, para sufi. Sangat tidak indah, ya, tidak elok kalau Rois Amnya seperti itu, para hadirin. Belum lagi banyak hal yang memang pantas Rois Am ini dipecat, para hadirin, oleh PBNU. Menurut saya, ya, ini menurut saya, karena ada beberapa dugaan-dugaan yang sudah viral di YouTube terkait keburukan-keburukan Rois Am tersebut, tapi tidak ada kaitannya mungkin dengan Jatman, mungkin ya, kepribadian mungkin, yaitu adanya dugaan pembelokan sejarah NU dan Jatman, adanya dugaan manipulasi nasab para pahlawan, para pejuang, para ulama, para wali-wali, dan adanya dugaan pembuatan makam-makam, kuburan-kuburan palsu, para hadirin. Ini jelas sekali mencoreng citra dan marwah PBNU, karena yang diketahui oleh rakyat Indonesia, Jatman inilah banom NU.
Tetapi jika diduga oknum Rois Amnya seperti itu, ini bukan lagi menjadi penguat NU, ya, yang bisa menjaga marwah NU, tetapi justru mengotori NU. Oleh karena itu, saya setuju dengan beberapa rekan dan kawan-kawan yang mempunyai pendapat agar PBNU segera memecat oknum Rois Am tersebut, Rois Am Jatman tersebut, para hadirin. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, banyaknya orang yang bertanya kepada saya terkait status kemursidan oknum tersebut, para hadirin. Apakah benar beliau itu mursyid thariqah, dan apakah benar orang itu ada bukti dan saksi diangkat sebagai seorang mursyid, atau malah sebaliknya. Karena katanya beliau ini sebagai mursyid yang ngebeat orang-orang untuk menjadi mursyid atau untuk berthariqah. Padahal seorang mursyid itu harus ditunjuk oleh mursyid, oleh gurunya. Dan seseorang itu menjadi mursyid ada mempunyai beberapa syarat-syarat, para hadirin. Dan juga ada beberapa hal yang akan menggugurkan seseorang menjadi mursyid. Apa jadinya jika seseorang yang tidak hak menjadi mursyid kemudian dia ngebeat thariqah? Maka sanad thariqahnya jelas itu terputus, tidak bersambung, tidak mutasil kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin. Sebagaimana yang sudah dituliskan dalam kitab Mafakhirul Aliyah, syarat menjadi seorang mursyid itu ada 5, para hadirin. Yang pertama, dia harus mempunyai zaukun sharihun, para hadirin, yaitu memiliki sentuhan rasa ruhani yang jelas dan tegas. Seorang mursyid itu harus zaukun sharihun. Dia dalam perjalanan thariqahnya, spiritualnya, kesufiannya, dia memiliki sentuhan rasa yang jelas dan tegas. Jadi rasa itu merasakan dekatnya dengan Allah, merasakan cinta Allah, dan merasakan cinta dia kepada Allah. Itulah yang disebut zaukun sharihun. Jadi hidup rasanya. Dia tidak hanya jerewong-jerong kata orang, tapi rasanya memang hidup. Merasakan dekatnya dengan Allah, merasakan jauhnya dengan Allah. Nah, itulah yang disebut zaukun sharihun. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ilmun sahihun. Ilmunya itu harus benar, pengetahuannya harus benar, baik dalam ilmu syariat, termasuk fikih, tauhid, dan ilmu tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Itu harus lurus, para hadirin. Pemikirannya harus lurus. Yang kemudian yang ketiga, himatun aliyatun. Cita-citanya, semangatnya, ya, itu luhur, agung. Artinya orang tersebut dalam berthariqah tidak mengejar makhluk, tidak mengejar harta tahta dan jabatan dan yang lainnya, para hadirin, tetapi semata-mata hanya untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya dan sebagainya. Yang kemudian yang keempat, yaitu halatun maradiyatun. Tingkah lakunya, perilakunya, ruhaninya, yaitu ruhani yang diridhoi oleh Allah. Kolbunya, kolbu yang bagus, ruhaninya, ruhani yang bagus. Tidak ada di dalam dirinya kebencian, kedengkian, apalagi mempunyai hawa nafsu, ingin menguasai sebuah organisasi. Apalagi kalau dia sudah betah-betah menjadi seorang Rois Am, sampai umpamanya masa jabatannya pun selalu bertambah, yang seharusnya dia sudah hanya 1 periode sampai 5 periode, belum juga untuk mengundurkan diri. Apalagi kalau itu jatman dipakai untuk alat dia untuk mengejar kekuasaan, masuk ke dalam sistem untuk kepentingan dirinya, keagungan dirinya. Nah, apalagi kalau dia menjadi ketua Rois Jatman itu hanya untuk mentereng leluhurnya paling berjasa atas bangsa Indonesia ini. Nah, ini berarti halatun mardiyatunnya hilang, tidak ada, para hadirin. Yang kemudian yang kelima, basiratun nafidatun, yaitu memiliki mata hati yang sangat tajam untuk menunjukkan jalan ilahi kepada murid-muridnya. Mata hatinya itu tegas, jelas, terang benderang, memberikan jalan-jalan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap murid-muridnya, sehingga muridnya ini dibawanya menuju Allah, menuju wusul pada Allah, bukan dibawa menuju jabatan, bukan dibawa untuk membangkang kepada PBNU, bukan dibawa untuk menolak undangan
resmi atau undangan-undangan yang didukung oleh syariah, PBNU dan sebagainya. Maka ketika itu tidak ada di dalam kolbu tersebut, maka sesungguhnya kolbunya belum basiratun nafidatun. Artinya kolbunya belum bisa menunjukkan kepada jalan kepada Allah pada muridnya. Jadi muridnya ini nanti dibelokkan bukan menuju usul pada Allah, tetapi menuju dirinya. Berarti hatinya dia belum basiratun nafidatun para. Nah, ini persyaratan sebagai seorang mursyid para hadirin yang menurut kitab Mafakhirul Aliyah. Dan kemudian juga ada beberapa seseorang mursyid itu akan gugur manakala melakukan sebuah tindakan. Di antaranya ada 5 tindakan juga yang akan menjadikan seseorang itu gugur para hadirin. Yang pertama, tadi sebaliknya dari ilmun sohihun, yaitu bodoh terhadap ajaran agama, jahlun bidin, dia sangat bodoh dalam agama. Ini sangat tidak boleh. Dia tidak paham ilmu tarekat, ilmu fikih, ilmu tauhid dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, mengabaikan kehormatan umat Islam, menggugurkan kehormatan umat Islam, yaitu diantaranya dengan merubah nasab umat Islam, apalagi nasab Bali, nasab para pejuang. Kemudian juga membuat makam-makam palsu dan sebagainya. Maka ini adalah yang disebut mengabaikan kehormatan seorang umat Islam. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Maka tindakan tersebut sangat tidak bermanfaat. Ketika melarang seseorang memenuhi undangan PBNU, itu adalah tindakan yang sangat tidak bermanfaat untuk umat para hadirin. Yang keempat, mengikuti selera hawa nafsu dalam segala tindakan. Ya, ketika seseorang ini masih senang-senang, tenang-tenang dalam jabatan dan ingin selalu bertambah, padahal periode masa baktinya sudah habis sampai 5 periode, masih belum juga habis, masih ingin terus. Maka ini namanya beliau ini mengikuti hawa nafsu para hadirin. Yang kelima, berakhlak buruk tanpa peduli dengan perilakunya. Ketika seseorang mursyid itu merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, kemudian dia tidak pernah mau tabayun, tidak pernah mau bersilaturahim, dan tidak pernah mau meluruskan kepada hal-hal yang benar, sehingga terjadi fitnah karena dia lebih memilih dirinya benar. Sehingga ketika menyelesaikan masalah, dia tidak berbicara, dia banyak diam. Tetapi diamnya itu bukan diam-diaman. Diam itu hanya di mata manusia, maksudnya di mata umum. Tetapi di balik itu, orang tersebut melakukan gerakan-gerakan untuk membela dirinya, yang diperalat adalah orang lain. Inilah yang dikatakan berakhlak buruk, tetapi tanpa di lahiriah sangat baik dan suci. Tampaknya seorang alim, bahkan dipandang seorang wali. Padahal di balik itu ada gerakan-gerakan yang dia lakukan yang menjadikan seseorang menjadi alat dirinya dan bemper dirinya. Ini sangat berbahaya para hadirin. Oleh karena itu, saya sekali lagi sangat mendukung PBNU memecat oknum tersebut agar NU bersih dari orang-orang yang akan merusak citra NU. Demi persatuan kesatuan bangsa, demi keutuhan kesucian marwah suci PBNU. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat para hadirin. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.